Terlihat kedua pelaku saat digiring anggota Opsnal Polsek Bonjol ke dalam mobil guna menghindari emosi pengunjung pasar yang semakin memuncak oleh ulah kedua pelaku. Untuk menjalankan aksinya, kedua pelaku M dan ED 38 tahun datang dari Penyambungan bersama N 40 tahun ke pasar kumpulan menggunakan bus. Pelaku yang berpura-pura sebagai pengunjung membagi tugas sebelum beraksi. Pelaku ED berperan sebagai penghalang jalannya korban, serta pelaku N bertugas mengambil handphone dari dalam tas korban dan diserahkan kepada ED untuk segera mengeluarkan kartu SIM dari dalam handphone. Dua pelaku berhasil diamankan bersama barang bukti berupa kartu SIM milik korban, alat pembuka kartu SIM dan beberapa uang yang diduga hasil penjualan handphone. Sementara satu pelaku berinisial N 40 tahun masih dalam pengejaran tim Opsnal Polres Pasaman. Buatan mereka ini memang sudah direncanakan dari kampung halamannya di Penyambungan. Menurut keterangan dari tersangka, mereka naik bus umum LS. Pasal yang diterapkan pasal 363 ayat 1 ke 4. Oh, ancaman hukuman? Ancaman hukuman 7 tahun penjara. Motif para pelaku untuk mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga. Dari Pasaman, Sumatera Barat, Ari Yohanes, iNews melaporkan. Pemirsa, hanya butuh waktu kurang dari 24 jam, Kepolisian Polsek Johar Baru, Jakarta Pusat berhasil mengungkap kasus penculikan balita berusia 4 tahun. Pelaku penculikan ternyata ibu kandung korban yang telah 3 tahun bercerai dengan suaminya. D. Terduga pelaku penculikan terhadap bocah berusia 4 tahun diamankan personel Reskrim Polsek Johar Baru di kawasan Bojonggede, Kabupaten Bogor pada Sabtu dini hari. D. Ternyata merupakan ibu kandung korban yang telah 3 tahun bercerai dengan suaminya. Ia mengaku terpaksa menculik anak kandungnya sendiri lantaran kangen untuk bertemu buah hatinya. D. berdalih sengaja membawa kabur tanpa memberi kabar kepada mantan suaminya karena kerap tidak mendapat izin untuk bertemu. Rencananya, korban akan diajak tinggal dan dirawat olehnya bersama suami barunya. Oh, artinya terduga pelaku ibu kandungnya sendiri, Pak? Ibu kandungnya sendiri, betul. Alasannya apa itu? Kalau berdasarkan hasil penyelidikan kita, bahwa ibunya ada rasa kangen sama anaknya yang kalau mau ketemu ke rumah suaminya ini, mantan suaminya ini agak susah. Penculikan terjadi saat korban sedang bermain di depan rumah kerabatnya di kawasan Johar Baru, Jakarta Pusat. Terbongkarnya pelaku penculikan setelah polisi memeriksa plat nomor kendaraan yang digunakan D bersama suami barunya saat membawa karbu korban. Kini, D dan suami barunya masih menjalani pemeriksaan intensif di ruang penyidik. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Sebuah truk kontainer mengalami kecelakaan tunggal di ruas tol Jor Cakung, Jakarta Timur, Sabtu sore. Pengemudi truk tewas setelah terpental dari truk dan tertimpa box kontainer. Beginilah kondisi kecelakaan truk kontainer di ruas tol Jor, tepatnya di kilometer 53400 Cakung, Jakarta Timur, Sabtu sore. Kondisi truk hancur terutama pada bagian depan, sementara muatan kontainer terguling dan jatuh. Pengemudi truk tewas di lokasi setelah terlempar dari truk dan tertimpa muatan kontainer. Saksi mata mengatakan kecelakaan berawal saat truk yang melintas dari arah Tanjung Priuk menuju Bintara, Bekasi tiba-tiba saja menabrak pagar pembatas jalan tol. Truk kemudian terpental dan terguling bersama muatan kontainer. Lurus, dia rem mendadak di sebelah sebelum sudah jembatan, jadi rem mendadak dia nabrak pembatas sama pohon. Sementara petugas patroli jalan raya dan jasa marga sampai saat ini masih berusaha mengevakuasi tubuh sopir truk yang tertimpa muatan kontainer. Kasus kecelakaan ini kini ditangani petugas Induk PCR Jaya 3 di Telantas Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, tim Lapor Polda Sumut dan tim Inafis Polres Tanah Karo melakukan olah tempat kejadian perkara guna mengungkap penyebab kebakaran yang menewaskan satu keluarga di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Ramai kabar menyebut rumah korban dibakar orang tidak dikenal karena korban wartawan yang gencar memberitakan soal judi dan narkoba di wilayah Karo.
Sempurna Pasaribu, wartawan media Tribrata, menjadi satu dari 4 korban meninggal dunia saat kebakaran menghanguskan sebuah rumah di Jalan Nabung Surbakti, Kecamatan Karangjahe, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, Kamis dini hari kemarin. Beberapa hari sebelum kejadian, pimpinan redaksi tempat korban bekerja menyebut korban tengah gencar-gencarnya memberitakan persoalan judi dan narkoba di Kabupaten Karo. Sejumlah spekulasi pun beredar perihal penyebab kebakaran yang menewaskan korban, istri dan cucunya. Kabar yang santer menyebut rumah korban dibakar orang tidak dikenal. Memang benar, selama beberapa hari terakhir ini beliau sering menyoroti itu masalah judi dan narkoba yang ada di Tanah Karo, dan bisa kita lihat juga dari postingan-postingan beliau tersebut di media sosial. Pasca kebakaran yang menewaskan Sempurna Pasaribu dan keluarga berjumlah 4 orang, tim lapor Polda Sumut dan tim Inapis Polres Tanah Karo menggelar olah TKP. Selain memeriksa sejumlah saksi, petugas juga mengambil sampel sisa-sisa kebakaran guna memastikan penyebab kebakaran. Selanjutnya, sampel abu arang sisa kebakaran akan dibawa ke laboratorium untuk dilakukan pemeriksaan agar secepatnya diproses, mengingat kejadian kebakaran ini menjadi perhatian publik. Kita mengambil sampel abu arang di lokasi kebakaran ini untuk melihat ada sesuatu yang maksudnya yang ganjil nggak di sana. Jadi nanti untuk sampai dikatakan selesai menjadi laporan hasil akhir itu harus selesai dulu pemeriksaan TKP dan pemeriksaan barang buktinya di laboratorium. Peristiwa kebakaran Kamis dini hari lalu menewaskan Sempurna Pasaribu, jurnalis media online yang tinggal bersama istri, anak dan cucunya. Saat kejadian, seluruh korban tewas terpanggang di dalam rumah. Dari Kabupaten Karo, Sumatera Utara, Eka Hedriansyah, iNews melaporkan. 9 rumah di Kecamatan Karangrayung, Grobogan, Jawa Tengah ludes dilalap api pada Sabtu sore. Proses pemadaman terkendala sulitnya sumber air. Sementara di Jakarta, akibat korsleting listrik sedikitnya 10 rumah hangus terbakar. Kobaran api yang cepat membesar membuat panik warga dusun Dologan, Desa Ketrok, Kecamatan Karangayung, Grobogan. Bahkan, pemilik rumah yang mencoba menyelamatkan harta benda terpaksa lari menyelamatkan diri. Kondisi bangunan yang terbuat dari kayu membuat api dengan cepat membakar habis 9 rumah warga. Tugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi tidak bisa berbuat banyak lantaran terkendala sulitnya pasokan air di lokasi. Menurut kesaksian warga, api berasal dari rumah seorang warga pengusaha sound system. Warga sempat mendengar suara ledakan yang cukup keras dari atap rumah. Ini 9 rumah, 9 kakak. 9 rumah? Ya, 9 kakak. 9 kakak. Ya. Ini kebakaran karena apa, Pak? Tadi sepengetahuan saya ini tadi ditanya, ini keluarnya dari pelapon, tak tahu. Mungkin korsleting mungkin. Dari apa? Toko atau gimana? Ini pengusaha sound. Pengusaha sound. Di Jakarta, kebakaran hebat melanda permukiman padat penduduk di Jalan Kampung Bali Tanah Abang. Warga dengan peralatan seadanya mencoba melakukan pemadaman. Namun, banyaknya barang mudah terbakar, ditambah kencangnya tiupan angin membuat amukan si jago merah kian mengganas. Dalam waktu singkat, api yang diduga akibat hubungan arus pendek listrik berkobar cukup cepat hingga menghanguskan 10 rumah. Konsep listrik. Rumah apa gimana, Bang? Dari rumah. Dugaan konsleting listrik ya? Awal api ya? Iya. Tidak ada korban dalam kejadian ini, akan tetapi kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Dari Jakarta dan Grobogan, iNews melaporkan. Seorang pemuda desa di Kabupaten Jombang, Jawa Timur mendadak viral karena berhasil menikahi seorang gadis bule cantik asal Hungaria. Gadis cantik yang baru dikenalnya 5 bulan lalu itu kemudian ia bawa pulang ke kampung halamannya di lereng Gunung Ancasworo, Kabupaten Jombang untuk melangsungkan pernikahan di sana. Suasana bahagia tampak di rumah Wahyu Diki, Yuda, Praswetya, Raharja di Desa Sambirejo, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Pemuda ini baru saja menikahi Lenke Kovat, seorang gadis bule dari Hongaria. Pernikahan keduanya dilakukan secara adat sesuai agama Hindu yang dianut oleh Diki. Setelah itu mereka melakukan
Prosesi pencatatan nikah secara resmi di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang sehingga mendapatkan surat nikah. Saat ditemui di rumahnya di Wonosalam, Diki bersama istri dan keluarganya juga masih tampak larut dalam kebahagiaan. Diki bertemu Lenke di sebuah tempat di Yogyakarta pada bulan Januari 2024 lalu. Saat itu Diki sedang belajar di sebuah perguruan tinggi swasta S2 di Jogja, sementara Lenke sedang wisata di sana. Dari 5 kali pertemuan, keduanya kemudian saling jatuh hati sehingga memutuskan menikah. Dulu kenal kayaknya awal-awal Januari ya. Awal Januari itu dia sama teman saya dari Hungaria juga. Kebetulan saya kan pernah ke Hungaria, jadi punya banyak teman di sana. Teman saya bawa dia, sudah saya kenalan terus. Ceritanya sampai akhirnya memutuskan menikah gimana Mas prosesnya Mas? Prosesnya ya langsung aja Om. Bulan Agustus nanti Diki berencana akan berkunjung ke rumah mertuanya di Hongaria untuk melangsungkan pesta pernikahan di sana. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Pemirsa, tidak terima anak gadisnya yang masih duduk di bangku sekolah dasar diruda paksa oleh tetangganya. Orang tua korban melaporkan perbuatan bejat pelaku ke polisi resort Pelalawan. Orang tua korban mendatangi kantor polisi resort Pelalawan di kota Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan Riau untuk melaporkan tetangganya berinisial A, 40 tahun, yang diduga telah melakukan perbuatan asusila terhadap anak gadisnya berinisial W yang masih duduk di bangku kelas 5 sekolah dasar. Kasus ini terungkap berawal dari pengakuan istri pelaku yang selalu cekcok mulut hingga pisah ranjang. Tiba-tiba istri pelaku mendatangi rumah korban yang hanya berjarak 30 meter. Istri pelaku memberitahu ibu korban jika suaminya telah menyetubuhi anak gadisnya sejak Januari lalu. Korban yang dikonfirmasi oleh ibunya pun mengakui telah diruda paksa oleh pelaku sebanyak 15 kali. Malu dengan tetangga, sejak bulan April lalu korban memilih tidak masuk sekolah. Untuk sementara korban sudah kami ambil keterangannya dan juga sudah membawa visum. Ya. Keterangan dari korban bahwa perbuatan tersebut sudah dilakukan dari bulan Januari tahun ini. Ya. Masih dalam tahap penyelidikan. Untuk pelaku sendiri nanti akan kami manggil dan kami bisa menunggu dari hasil pemeriksaan visum dan pemeriksaan saksi. Bila mana untuk segera dari penyelidikan telah rampung, akan kami tingkatkan proses sidik dan pelaku akan kami amankan. Gitu. Orang tua korban berharap kepada Satuan Reskrim Polisi Resort Pelalawan agar dapat menangkap pelaku. Dari Pelalawan Riau, Diki iNews melaporkan. Pemirsa, sebanyak 7 orang calon siswa asal Jetis, Yogyakarta tidak diterima di SMP Negeri 6 Yogyakarta pada penerimaan peserta didik baru jalur zonasi radius. Meski rumah mereka masih satu RW persis di belakang sekolah. Sementara di Bandung, Jawa Barat, pihak SMA Negeri 5 dan SMA Negeri 3 Bandung mendiskualifikasi 96 calon peserta didik yang curang. Setelah ditutup dan memenuhi kuota pelaksanaan penerimaan peserta didik baru, PPDB di SMP Negeri 6 Yogyakarta menuai protes orang tua calon siswa. Pasalnya, setelah hasil PPDB jalur zonasi radius diumumkan pada 26 Juni 2024 lalu, ada 7 orang calon siswa yang berdomisili di dekat sekolah justru tidak diterima. Para orang tua calon siswa pun mempertanyakan regulasi PPDB jalur zonasi. Salah satu orang tua calon siswa mengaku heran karena tak satu pun calon siswa dari RW 04 Kelurahan Cokrodiningrat, Kecamatan Jetis, Yogyakarta yang diterima di SMP Negeri 6 Yogyakarta. Padahal tempat tinggal mereka satu RW dengan SMP Negeri 6 Yogyakarta, tepatnya persis di belakang sekolah. Sementara 3 RW lainnya yang berada di sekitar sekolah dan jaraknya lebih jauh justru banyak yang diterima. 6 kan ada di wilayah RW 04. Kenapa anak-anak RW 04 tidak diterima semua dari 7 yang mendaftar? Sedangkan RW 08, 09, 03 malah diterima. Dan kita di sini menanyakan mekanisme ini gimana.
cara penghitungannya gimana juga kita nggak tahu kan, kita orang awam. Pihak SMP Negeri 6 Yogyakarta juga mengaku tak bisa berbuat apa-apa lantaran sistem seleksi PPDB sudah diatur pusat. Pihak sekolah hanya membantu melaporkan temuan di lapangan dan keluhan orang tua calon siswa. Kalau untuk tidak masuknya itu karena berkaitan dengan sistem gitu ya. Jadi untuk RW 4 itu kalau di Juknis itu masuk di peringkat 4. Jadi untuk peringkat satunya itu RW 8. Kemudian peringkat 2-nya RW 3, peringkat 3-nya itu RW 9, baru peringkat 4-nya itu RW 4. Warga mengapresiasi keputusan pihak SMA Negeri 5 dan SMA Negeri 3 Kota Bandung yang mendiskualifikasi puluhan calon siswa peserta didik yang melakukan kecurangan dengan memasukkan kartu keluarga dalam proses PPDB. Dalam PPDB tahap pertama, pihak SMA 3 Negeri Bandung mendiskualifikasi 68 calon siswa. Sementara SMA Negeri 5 Kota Bandung mendiskualifikasi 28 calon siswa yang terindikasi melakukan kecurangan. Karena kalau kami menganggap dari awal bahwa dengan adanya pemantauan dari luar merupakan bagian kontrol untuk kami untuk selalu berlaku bersih sesuai dengan apa yang menjadi tupoksi dan dari pergub yang harus kami laksanakan sebaik mungkin. Dalam PPDB tahap 2 ini pihak sekolah berjanji akan memperketat pengawasan untuk mencegah kecurangan. Sebelumnya, pemerintah Provinsi Jawa Barat telah mendiskualifikasi 189 calon peserta didik dalam pelaksanaan PPDB tahap 1 jalur zonasi. Dari JITIS Yogyakarta dan Bandung, Jawa Barat, Heri Trijoko, Elpan David, iNews melaporkan. Penerimaan peserta didik baru di Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta diwarnai sekolah yang berebut siswa baru. Meski berbagai upaya promosi seragam dan peralatan sekolah gratis telah dilakukan, namun sekolah hanya bisa mendapatkan tambahan 1 siswa saja di PPDB tahun ini. Jika di kota besar marak terjadi fenomena calon siswa berebut bangku sekolah, namun itu tidak yang terjadi di Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Salah satunya sejumlah sekolah di Desa Banjarsari, Kapanewon, Samigaluh. Dari 4 sekolah di Desa Banjarsari, jumlah siswa baru yang masuk ke sekolah hanya berkisar 1 hingga 4 orang. Salah satunya yang terjadi di SD Negeri 1 Balong. Di sekolah ini hanya ada 1 siswa baru yang mendaftar masuk sekolah pada PPDB tahun ini. Sementara jumlah seluruh siswa mulai dari kelas 1 hingga kelas 6 hanya 20 siswa. Fenomena minimnya siswa yang ada di daerah perbukitan Menoreh ini terjadi lantaran banyaknya warga yang merantau di kota besar dan enggan pulang ke kampung halaman. Akibatnya sejak beberapa tahun terakhir warga usia produktif di desa turun drastis. Berbagai upaya promosi mulai program ekstrakurikuler hingga pemberian seragam dan alat sekolah gratis telah dilakukan. Namun karena tak ada warga yang mendaftarkan anaknya ke sekolah, pihak sekolah pun hanya bisa pasrah meski hanya mendapatkan 1 siswa. Minimnya jumlah murid di sekolah tentu saja berdampak pada semakin minimnya bantuan operasional sekolah yang berimbas banyak program kegiatan sekolah yang akhirnya harus dibatalkan. Bapak Ibu guru yang turun lapangan langsung ke wilayah di 4 pedukuhan, ada Mesole, ada Balong Timur, kemudian Balong Tengah, dan Balong Utara. Di samping itu juga kita bersama dengan komite dan wali yang kita percaya untuk bisa memberikan informasi terkait dengan siswa baru. Jarak sekolah terdekat dari SD Negeri 1 Balong ini sekitar 1 km dan kondisinya pun tak jauh berbeda. SD Negeri 2 Balong pun hanya mendapatkan 4 siswa baru, SD Negeri Banjarsari 3 dan Purwoharjo 4 siswa pada PPDB tahun ini. Pihak sekolah berharap Dinas Pendidikan dan Olahraga Kulon Progo dapat memberikan solusi terbaik bagi siswa maupun sekolah terkait fenomena ini. Dari Kulon Progo, Yogyakarta, Budi Utomo, iNews melaporkan. Pemirsa, selama masa libur sekolah, Jakarta Fair Kemayoran 2024 dapat menjadi salah satu pilihan untuk berlibur bersama keluarga. Pada event tahunan untuk menyemarakan Hari Ulang Tahun Jakarta, pengunjung dapat sekaligus berbelanja perlengkapan sekolah. Seperti apa keramaian di Pekan Raya Jakarta pada saat akhir pekan libur anak sekolah? Berikut liputannya.
Pemirsa, dalam rangka memperingati ulang tahun Jakarta ke-497, Jakarta Fair kembali digelar di J-Expo Kemayoran hingga 14 Juli mendatang. Tentunya di masa liburan sekolah, hal ini juga menjadi daya tarik tersendiri bagi warga Jakarta dan sekitarnya yang hendak datang berbelanja dan juga berlibur bersama keluarga. Menurut informasi yang kami dapatkan dari para pengunjung, mereka mengaku mengincar diskon besar-besaran dari berbagai macam brand untuk membeli berbagai macam perlengkapan sekolah seperti tas, alat tulis, dan juga buku tulis. Tentunya selain berbelanja, para pengunjung juga dapat menikmati berbagai macam makanan, minuman, dan juga kuliner khas Jakarta yang menjadi ciri khas dari Jakarta Fair. Tentunya bagi Anda yang ingin datang dapat membeli tiket secara langsung melalui loket-loket yang tersedia pada saat weekday seharga Rp50.000, khusus hari Senin yaitu seharga Rp40.000, dan juga pada saat weekend seharga Rp60.000. Anda juga dapat membeli tiket melalui kanal-kanal online yang disediakan oleh Jakarta Fair. Dari Jakarta, LCKC Rama Romadona, iNews melaporkan. Pemirsa, putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep, digadang-gadang bakal maju pada kontestasi Pilkada Jakarta. Bahkan nama Kaisang sempat dibahas dalam pertemuan Partai Koalisi Indonesia Maju bersama Presiden Joko Widodo. Dibahasnya nama Kaisang dalam pertemuan partai-partai dari Koalisi Indonesia Maju dengan Presiden Joko Widodo disampaikan Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani. Namun, Ahmad Muzani tidak menjelaskan kapan dan di mana pertemuan tersebut berlangsung. Demikian pula, Ahmad Muzani tidak menyampaikan sejauh mana pembahasan Kaisang untuk Pilkada Jakarta. Ahmad Muzani mengungkapkan, hingga kini partai-partai dalam Koalisi Indonesia Maju masih mencocokkan sejumlah nama untuk berpasangan dalam kontestasi Pilkada 2024. Sesuai jadwal KPU, pendaftaran bakal calon kepala daerah Pilkada serentak 2024 akan dibuka pada bulan Agustus mendatang. Pak, tapi ada pembahasan dengan Presiden dengan tim tentang Mas Kaisang untuk maju Pilkada? Ada. Itu udah dibahas sama ketum-ketum parpol gitu, Pak? Iya, karena waktunya masih cukup panjang sehingga terus dilakukan exercise, uji coba kalau ini dengan ini. Apa tanggapan dari Pak Presiden, Pak? Tanggapan dari Pak Presiden bagaimana mengenai pembahasan dengan Mas Kaisang? Tadi sih nggak bahas itu. Sebelumnya, Sekjen PKS Habib Abdul Bakar Al-Habsyi mengungkapkan soal Presiden Joko Widodo sudah menyodorkan nama Kaisang kepada sejumlah partai untuk Pilkada Jakarta. Selain Kaisang, nama mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil juga disebut-sebut bakal diusung Koalisi Indonesia Maju dalam Pilkada Jakarta. Namun Golkar masih menimbang-nimbang mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jawa Barat. Sementara, mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan sudah mengantongi dukungan dari Partai Kebangkitan Bangsa dan PKS sebagai bakal calon Gubernur Jakarta. Dari Jakarta, Salam Rahmat, Yudi Permana, iNews melaporkan. Pemirsa, Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanusudibio menghadiri perayaan Tahun Baru Suku Maori Selandia Baru di Hotel Ayana Mid Plaza Jakarta. Dalam kesempatan ini, Angela Tanusudibio memuji hubungan yang terjalin erat antara Indonesia dan Selandia Baru, terutama di bidang lingkungan dan pariwisata. Perayaan Matariki Tahun Baru Suku Maori di Hotel Ayana Mid Plaza Jakarta berlangsung hikmat. Wamen Parekraf Angela Tanusudibio turut hadir merayakan Tahun Baru Suku asli Selandia Baru yang jadi simbol refleksi serta awal pertumbuhan yang baru. On behalf of the government of Indonesia, it is an honor for me to address this diplomatic reception celebrating the Maori New Year and diplomatic ties between Indonesia and New Zealand. The two nations have fostered a relationship founded on mutual respect, cooperation, and a shared commitment to global prosperity and peace, from trade and economic partnerships to cultural exchanges and environmental stewardship. Pariwisata dan industri kreatif di Selandia Baru yang telah berintegrasi sempurna menjadi daya tarik bagi Angela untuk fokus menjalin kerjasama yang lebih serius di bidang aircraft. Dari Jakarta, Muhammad Zulhilmi, Surya Lisantoso, iNews melaporkan.
Pemirsa, bagi si momen libur sekolah, sejumlah pengunjung dari berbagai daerah memanfaatkannya dengan berkunjung ke tempat wisata wahana air di Kota Bogor, Jawa Barat. Selain seru, jarak yang strategis serta faktor udara yang sejuk menjadi pertimbangan para pengunjung. Memasuki libur sekolah, tempat wisata wahana air di kawasan Bogor Nirwana Residence Kota Bogor ini dipadati pengunjung. Berbagai wahana dihadirkan di tempat ini. Rata-rata para pengunjung berasal dari Jabodetabek. Mereka pun sengaja memilih tempat wisata ini selain seru karena jaraknya yang strategis serta faktor udara yang sejuk. Apalagi momen libur sekolah ini menjadi waktu yang tepat bersama putra-putri untuk menghabiskan waktu bersama. Sudah menikmati wahana apa aja di sini? Prosotan, Weful ini paling ya, terus jajan-jajan. Ini waterparknya luas banget, terus banyak variasi kolam-kolamnya dan juga prosotannya juga banyak banget sih mainannya. Jadi anak-anak lebih seru, lebih menantang gitu. Dibandingkan hari biasa, tempat wisata air di sini mengalami peningkatan jumlah pengunjung. Dari data pengunjung selama libur sekolah, sebanyak 14.000 pengunjung sudah berkunjung ke tempat wisata ini. Dan sampai saat ini mereka memilih wahana air sebagai tujuan wisata untuk tentunya memberikan keseruan kepada putra-putrinya yang libur sekolah. Diperkirakan jumlah pengunjung pun akan terus bertambah seiring berakhirnya libur sekolah hingga pertengahan Juli mendatang. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah bertani selama 1 tahun penuh, warga suku Dayak Kejah di Kampung Merasa, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur menggelar syukuran Pesta Adat Meja Panjang. Syukuran Pesta Adat Meja Panjang ini digelar selama 7 hari dengan menyiapkan makan gratis bagi seluruh pengunjung yang datang ke Kampung Merasa. Bertempat di lapangan Kampung Merasa, Kecamatan Kelai, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, warga Dayak Kenyah dan suku lain berbondong-bondong mengikuti pesta adat Meja Panjang yang menjadi tradisi warga setempat. Pesta adat Meja Panjang merupakan puncak dari ungkapan rasa syukur atas hasil pertanian dan perkebunan yang diraih warga selama 1 tahun penuh. Meja Panjang sendiri memiliki arti makan bersama di meja panjang dengan menyajikan berbagai macam hidangan khas suku Dayak dari hasil bumi dan alam sekitar. Seluruh hidangan disajikan di meja untuk disantap gratis oleh warga dari kampung lain yang datang ke Kampung Merasa. Dahulu tradisi pesta meja panjang yang sudah dilakukan turun-temurun sejak nenek moyang mereka dilaksanakan selama 1 bulan hingga 40 hari. Namun seiring berjalannya waktu, tradisi pesta adat meja panjang kini dilaksanakan selama 7 hari. Saya rasa ini acara yang memang pantas untuk dijadikan ajang event tahunan untuk Kabupaten Berau. Karena ini salah satu momen di mana para muda-mudi mengetahui adat istiadat etnis Dayak, terus juga bagaimana cara mereka mempertahankan tradisi leluhurnya. Jadi ini adalah merupakan sebuah kegiatan yang sangat luar biasa yang harus mempersatukan kita semua dan menonjolkan adat istiadat di Kampung Merasa. Pesta adat meja panjang dilaksanakan dari pagi hingga petang menjelang, ditutup dengan atraksi tarian khas wanita suku Dayak Kenyah. Tak hanya menari, warga juga berdoa agar tahun-tahun berikutnya terus bisa meraih hasil pertanian dan perkebunan yang melimpah. Dari Berau, Kalimantan Timur, Juhri Ainis melaporkan. Pemirsa, bagi Anda pecinta bubur, di Bandung, Jawa Barat ada menu bubur kepiting yang mengubah cita rasa khas bubur ayam yang selama ini kita kenal. Taburan daging kepiting yang lembut dan gurih dipadukan dengan kuah bakso ikan menciptakan rasa berbeda saat disantap. Sekilas tidak ada yang berbeda ya dengan tampilan bubur ini. Namun yang membedakan topping yang biasanya menggunakan suwiran daging ayam atau ati ampela diganti menggunakan daging kepiting. Ya, inilah menu bubur kepiting yang ada di salah satu restoran seafood di kota Bandung, Jawa Barat.
Untuk membuatnya, 1 mangkuk besar bubur ditaburi dengan daging kepiting matang, kemudian ditambah pangsit, telur pindang, daun bawang, bawang goreng dan kuah bakso ikan. Dan bubur pun siap untuk disajikan. Gurih dan lembutnya daging kepiting serta aneka topping tambahan menghasilkan sensasi berbeda yang membuat lidah Anda bergoyang. Ada menu yang menurut saya unik ya, ada bubur kepiting. Biasanya kan kalau bubur itu identiknya sama ayam ya. Nah ini di sini kepiting. Jadi saya penasaran. Saya baru nyobain bubur kepiting. Itu rasanya gimana sih? Rasa daging kepitingnya seperti kepiting pada umumnya, tapi di sini kepitingnya nggak bau amis. Kita ada olahan baru namanya bubur kepiting dan sup kepiting. Jadi bubur kepiting ini memang dikondisikan kalau memang untuk anak-anak kecil yang memang biasanya senang makan kepiting, senang makan seafood, tapi kepengen untuk olahannya dimasaknya beda. Satu porsi bubur kepiting ini dibanderol dengan harga Rp79.000 dan bisa dinikmati hingga 3 orang. Bagi Anda para peminat seafood yang kebetulan berada di kota Bandung, olahan bubur kepiting bisa menjadi menu alternatif untuk disantap bersama keluarga. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Fikran, iNews melaporkan.